Sejak kecil, Tony hidup di dalam neraka yang seolah tidak pernah berakhir. Di sekolah, ia selalu menjadi korban pukulan dan bullying brutal. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung pun tidak pernah memberinya ketenangan. Kekerasan di sekolahnya sudah begitu parah sampai banyak murid merasa lebih baik mati daripada harus terus bertahan di sana. Tony pernah ditelanjangi di depan murid perempuan, disiksa di kamar mandi, dan dipaksa meminum air toilet. Di rumah, ayah tirinya yang selalu mabuk sering menghajar ibunya tepat di depan matanya. Satu-satunya alasan Tony masih mau bertahan hidup hanyalah sang ibu. Wanita itu merupakan satu-satunya tempat Tony bersandar sekaligus seluruh dunianya. Namun, takdir seolah tidak pernah berpihak kepadanya. Sebuah insiden besar akhirnya membuat Tony dijebloskan ke penjara, tetapi tempat itu justru jauh lebih mengerikan daripada kehidupan yang sebelumnya ia jalani. Di sana, ia menerima rasa sakit, penghinaan, dan kekerasan berkali-kali lipat. Setiap manusia memiliki batas kesabaran, dan ketika batas itu akhirnya hancur, bahkan anak paling polos sekalipun bisa berubah menjadi monster berbahaya. Kisah ini dimulai di sebuah pusat tahanan remaja yang berdiri seperti benteng di atas tebing besar. Di halaman penjara, para tahanan sedang membicarakan rumor mengenai anak baru dari sayap utara yang nekat mencari masalah dengan tangan kanan bos penjara. Salah satu tahanan menertawakan kabar itu. Menurutnya, anak baru tersebut sudah sangat beruntung jika masih hidup, meski beberapa tulang rusuknya patah. Melihat seseorang dihancurkan sudah menjadi pemandangan biasa di tempat tersebut. Kerumunan pun bersorak sambil menunggu pertunjukan kekerasan dimulai, seolah semua itu hanyalah hiburan harian. Namun, beberapa detik kemudian, senyum mereka langsung menghilang. Pria bertubuh besar yang mereka kira akan menang justru terkapar di tanah tanpa mampu memberikan perlawanan. Pria itu sedang dihajar habis-habisan oleh seorang pemuda misterius. Walaupun terus meminta ampun dan memohon agar pukulan dihentikan, serangan tersebut sama sekali tidak mereda. Beberapa tahanan mencoba menarik pemuda itu menjauh, tapi ia melepaskan diri dan kembali menghantam lawannya. Wajah pria yang tergeletak di lantai sudah rusak dipenuhi luka, sementara rasa sakit terlihat jelas di matanya. Pemuda tersebut menyerang dengan tatapan penuh amarah yang menyala seperti api. Ketika seseorang mencoba mencekik lehernya dari belakang, ia langsung membalas dengan pukulan keras ke kepala. Wajahnya dipenuhi amarah liar, seolah ia tidak berniat membiarkan siapapun tetap berdiri. Pertarungan satu lawan satu itu segera berubah menjadi keributan massal setelah tahanan lain ikut menyerangnya. Hasilnya justru semakin mengerikan. Pemuda itu menendang seorang tahanan sampai terpental, lalu merobohkan orang berikutnya hanya dengan satu pukulan. Dalam waktu singkat, semua orang yang mengerubunginya sudah terkapar di tanah. Para tahanan yang tadi tertawa, kini hanya bisa terdiam karena tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka. Di tengah halaman penjara, pemuda itu berdiri sendirian dengan tubuh penuh luka. Tangan kanan bos penjara yang memulai keributan sudah tidak berdaya di lantai. Para tahanan mulai menatapnya dengan ketakutan karena ia tidak lagi terlihat seperti manusia biasa. Salah satu dari mereka bahkan menyebutnya sebagai monster yang keluar dari mimpi buruk. Kekuatannya terasa tidak masuk akal, seolah ia datang hanya untuk membawa kehancuran ke tempat tersebut. Dengan senyum liar di wajahnya, pemuda itu dibandingkan dengan seekor anjing gila yang siap menerkam siapapun. Di bawah sorotan lampu, ia tetap berdiri diam sementara semua tahanan perlahan mundur. Sejak saat itu, mereka mengenalnya sebagai anjing gila dari pusat tahanan remaja. Pemuda itu adalah Tony. Namun, ia tahu semua orang salah memahami dirinya. Saat berjalan menuju pintu besi, ingatan mengenai masa lalunya kembali bermunculan. Bagi Tony, tempat asalnya jauh lebih buruk daripada penjara manapun. Cerita pun kembali ke masa ketika Tony masih bersekolah. Di sebuah lorong, ia berlari terburu-buru dengan tubuh dipenuhi keringat dingin. Tony terus mengutuk nasibnya sendiri, karena kehidupannya sebenarnya masih bisa ditahan, sampai ia bertemu dengan seorang pembuli tertentu. Sejak hari itu, seluruh hidupnya benar-benar berubah menjadi neraka. Tony bersembunyi di sebuah ruangan kecil dan gelap sambil berdoa agar monster tersebut tidak menemukannya. Namun dari dalam kegelapan, seolah muncul senyum dingin yang mengingatkannya bahwa penderitaan terburuknya baru saja dimulai. Tony meringkuk di lantai dengan tubuh gemetar. Ia sadar hidupnya telah hancur sejak dijadikan sasaran utama pembuli tersebut. Dari luar ruangan, suara si pembuli terus memanggil nama Tony dengan nada mengejek. Pemuda sadis itu berjalan santai menyusuri lorong sambil memikirkan apakah mangsanya berhasil menemukan tempat persembunyian yang bagus.
Hanya sedikit cahaya yang masuk melalui pintu gudang tempat Tony menahan napas. Ia memohon dalam hati agar monster itu segera pergi. Ketakutan membuat air mata Tony hampir jatuh, sementara keringat terus mengalir dari dahinya. Namun, pintu gudang tiba-tiba dibuka dengan kasar. Pembuli bertubuh besar itu langsung tersenyum puas setelah menemukan targetnya. Tony yang syok menyadari bahwa satu-satunya pilihan hanyalah berlari sejauh mungkin, tetapi semuanya sudah terlambat. Dengan senyum kejam, pembuli tersebut memperingatkan Tony bahwa ada banyak hal di dunia yang lebih menakutkan daripada neraka. Sesaat kemudian, tendangan keras menghantam wajah Tony tanpa peringatan. Pemuda sadis itu terus mengejek sambil menyuruh Tony menutup mata agar tidak terlalu merasakan sakit. Ia bahkan berjanji akan mengakhiri semuanya hanya dengan satu serangan. Si pembuli menarik rambut Tony dan menyeretnya seperti mainan rusak. Terlihat jelas bahwa sumber teror sebenarnya adalah manusia yang menikmati penderitaan orang lain. Ia mendapatkan kesenangan dari setiap penghinaan yang diterima korbannya. Tony yang terlalu lemah pun menyerah dengan cepat. Pembuli itu malah mengeluh karena merasa mendapatkan mainan yang terlalu rapuh. Ia mengancam akan menghancurkan Tony sepenuhnya. Noda darah yang mengotori lantai sekolah menjadi bukti bahwa orang lemah tidak memiliki tempat untuk melarikan diri ataupun berharap diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang berani menolong Tony. Di luar sekolah, keadaan masyarakat juga semakin kacau. Demonstrasi besar-besaran terjadi akibat meningkatnya kejahatan remaja dan bullying brutal yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Masyarakat marah karena pengadilan masih menjatuhkan hukuman ringan kepada para pelaku. Mereka menuntut pemerintah memberikan hukuman yang jauh lebih berat. Pemerintah akhirnya mengubah undang-undang dan meningkatkan hukuman maksimum bagi pelaku remaja. Namun kenyataannya, para berandalan itu hanya dipindahkan ke pusat tahanan seperti tempat Tony berada sekarang. Kebijakan tersebut sama sekali tidak menyelesaikan persoalan. Kejahatan remaja justru semakin sulit dikendalikan. Kehidupan orang-orang tidak bersalah berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Bagi geng-geng brutal tersebut, bullying hanyalah hiburan dan cara sederhana untuk menghabiskan waktu. Di lantai tertinggi sebuah gedung, seorang gadis berdiri di tepi sambil menatap kosong ke bawah. Ia merasa tidak ada siapapun yang mampu melawan orang-orang terkuat. Karena tidak melihat jalan keluar, gadis itu akhirnya memilih mengakhiri hidupnya. Pada waktu yang hampir bersamaan, seorang anak kecil terpojok di gang kotor dekat gerbang sekolah. 3 preman sekolah mengelilinginya tanpa memberikan kesempatan untuk kabur. Sebuah tamparan keras langsung menghantam wajahnya. Pemimpin kelompok itu menyuruh bocah tersebut memanggil kakaknya yang sedang dipenjara. Mereka tertawa sambil mengatakan bahwa kakak anak itu ditahan karena membunuh seseorang. Mereka juga mengejek ketakutannya, seolah bocah tersebut hanya berpura-pura akan mati. Sang pemimpin geng kemudian memperingatkan bahwa mereka akan meminta bayaran mahal darinya. Anak kecil itu memohon agar mereka tidak menghina kakaknya. Sebagai balasan, sebuah pukulan brutal menghantam wajahnya sampai darah berhamburan. Setelah bocah malang itu jatuh, para preman terus menendangnya sambil mengatakan bahwa ia perlu dididik dengan benar. Tidak ada seorang pun yang datang membantu. Tanpa mengetahui kejadian tersebut, Tony berjalan pulang setelah kembali melewati hari mengerikan di sekolah. Ia menarik napas lega karena berhasil selamat dari 24 jam penyiksaan berikutnya. Di dekat jalan, seekor anak anjing terlantar yang berbaring di dalam kardus tua menarik perhatiannya. Tony membungkuk dan mengelusnya sambil tersenyum tipis karena merasa nasib mereka sama-sama menyedihkan. Ketenangan itu mendadak pecah ketika suara pukulan terdengar dari balik tembok. Tubuh Tony langsung membeku. Dengan gugup, ia mengintip dan melihat seorang anak sedang dipukuli habis-habisan. Bocah tersebut dihujani tendangan sambil mengulurkan tangan, berharap ada seseorang yang bersedia menolongnya. Keringat dingin membasahi tubuh Tony ketika menyadari para pelaku mengenakan seragam sekolah tetangga. Setelah mengetahui ada seseorang yang melihat, para preman itu menoleh dan menyapa Tony dengan santai sebagai senior mereka. Pemimpin kelompok kemudian merangkul leher Tony dan menanyakan keadaannya. Tony hanya bisa gemetar dan tergagap, sementara matanya terus memandangi bocah yang terkapar di tanah. Ketika kelompok itu meminta uang untuk membeli makanan, Tony langsung menyerahkan dompetnya tanpa perlawanan. Namun isi dompet tersebut hanya sedikit. Salah satu preman langsung menghina Tony dengan mengatakan bahwa seekor anjing pun memiliki lebih banyak uang. Sambil mempererat cengkeraman di lehernya,
Mereka memerintahkan Tony membawa uang sarapan lagi keesokan paginya. Tony hanya diam mematung sambil melihat kelompok tersebut pergi dan menelan seluruh harga dirinya. Bocah kecil yang tadi dipukuli masih mengerang di jalanan kotor. Dengan sisa keberanian, anak itu kembali memohon agar mereka berhenti. Namun, seorang preman justru menginjak tubuhnya sambil mengejek kelemahannya. Mereka menganggap seluruh kesalahan kakaknya otomatis menjadi tanggung jawab sang adik karena kakaknya pernah membunuh seseorang. Pemimpin kelompok lalu menarik kerah Tony dan memperingatkan agar ia tidak merasa bisa mengatur mereka hanya karena lebih tua. Dengan senyum mengerikan, ia menantang Tony mengulangi perkataannya di depan penguasa sekolah mereka. Mendengar itu, tubuh Tony langsung gemetar. Ia tahu betul siapa orang yang dimaksud. Orang tersebut adalah monster yang selama ini menjadikan hidupnya seperti neraka. Ingatan tentang senior kaya dan sadis yang menjadikannya mainan pribadi kembali memenuhi kepala Tony. Ia pernah dipaksa meminum air toilet, ditelanjangi di depan murid perempuan, dan ditetesi lilin panas ke wajahnya. Kembali ke masa sekarang, para preman meneriaki Tony sebagai sampah dan menyuruhnya pergi. Mereka memperingatkan bahwa keesokan hari akan ada pertunjukan yang jauh lebih buruk. Dikelilingi rasa malu, Tony hanya memalingkan wajah dan berpura-pura tidak melihat apapun. Tepat setelah itu, kepala bocah kecil tersebut dibanting keras ke tanah. Tony berjalan pergi dengan tubuh membungkuk dan hati dipenuhi rasa jijik terhadap dirinya sendiri. Ia terus menyalahkan kelemahannya sambil menahan air mata. Di jalan yang sepi, Tony berulang kali meminta maaf tanpa benar-benar tahu kepada siapa permintaan maaf itu ditujukan. Ketika menaiki tangga apartemen yang gelap, kesepian kembali menelannya. Tony merasa tidak mempunyai siapapun, baik teman maupun keluarga yang dapat diandalkan. Beberapa menit kemudian, ia akhirnya sampai di rumah. Namun apartemen kumuh tersebut sudah dipenuhi ketegangan. Ayah tirinya sedang duduk sembarangan di ruang tamu sambil memegang sebotol minuman keras. Dengan kasar, pria bertubuh gemuk itu meminta ibu Tony menyerahkan seluruh uang hasil kerjanya. Sang ibu berusaha menjelaskan bahwa uang tersebut diperlukan untuk kebutuhan bulanan dan keperluan Tony. Namun, ayah tirinya langsung membanting botol ke meja dan menyuruh wanita itu diam. Saat Tony membuka pintu, ia melihat ayah tirinya sedang memukul sang ibu. Pria itu bahkan menyuruh wanita tersebut menjual tubuhnya apabila tidak mampu mendapatkan uang. Mendengar ibunya dihina seperti itu, Tony hanya berdiri di dekat pintu. Dalam hati, ia sadar dirinya terlalu lemah untuk menghentikan semua itu, dan bahkan tidak memiliki uang sedikit pun. Ayah tirinya terus memaki ibu Tony dengan kata-kata kotor dan menyebutnya sebagai hewan tidak berguna. Setiap hinaan terasa seperti pisau yang menusuk dada Tony. Semua kenangan buruk kembali bermunculan. Ia teringat saat para pembuli menyuruhnya membersihkan kotoran anjing menggunakan sepatu mereka. Tony juga pernah dipaksa menjilat sepatu seorang senior, lalu tetap disuruh mengucapkan terima kasih setelah dipermalukan. Hinaan tentang keluarganya kembali terngiang di telinganya. Para pembuli pernah menyebut Tony sebagai anjing dan mengatakan keluarganya pasti sama buruknya. Saat itulah amarah Tony akhirnya meledak. Ketika ayah tirinya hendak memecahkan botol ke kepala sang ibu, Tony langsung berlari masuk dan mencoba menyerangnya. Namun, botol tersebut lebih dahulu menghantam kepala Tony. Dengan penuh amarah, pria itu mengancam akan menghancurkan Tony dan ibunya di lantai saat itu juga. Dalam keadaan terdesak, Tony mengambil pisau dari atas meja. Untuk pertama kalinya, Tony memutuskan tidak akan hanya diam menerima semua perlakuan tersebut. Tangannya gemetar, tetapi genggamannya pada pisau semakin erat. Ia bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ayah tirinya sama sekali tidak mundur dan justru mengepalkan tangan, siap menghajar Tony karena berani melawan. Tony mengarahkan pisau ke depan dan menuntut agar seluruh kekerasan itu dihentikan. Ibunya yang panik langsung memegang lengan Tony dan berusaha menenangkannya. Namun, ayah tirinya justru menertawakan Tony. Pria itu mengejek bahwa Tony tidak mungkin mampu melindungi siapapun karena di luar rumah saja selalu dipukuli orang lain. Sambil melepaskan ikat pinggang, ayah tirinya mempertanyakan dari mana keberanian Tony tiba-tiba muncul. Sabuk itu dilemparkan ke wajah Tony, sementara pria tersebut terus mengatakan bahwa di jalan ataupun di rumah, Tony akan selalu diperlakukan seperti anjing. Sang ibu segera berdiri di tengah sebagai tameng. Ia terus memohon agar suaminya berhenti. Namun, ayah tiri Tony sudah kehilangan kendali. Ia malah menantang Tony untuk menusuknya jika memang berani. Karena tidak melihat jalan keluar lain, Tony akhirnya menutup mata. Dalam ketakutan, ia mengayunkan pisau ke depan sekuat tenaga untuk melindungi dirinya.
Darah seketika menyembur dan mewarnai ruangan. Pisau logam terlepas dari tangan Tony lalu jatuh ke lantai. Tony mundur perlahan dengan mata membelalak, tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Beberapa detik kemudian, kenyataan mengerikan akhirnya menghantam dirinya. Ibunya sendiri telah melompat ke depan dan menerima tusukan tersebut. Melihat kejadian itu, ayah tiri Tony berteriak marah karena tidak percaya anak yang selalu dianggapnya sebagai serangga benar-benar berani bertindak sejauh itu. Ia menuduh Tony memang berniat membunuhnya. Tony yang gemetar dan menangis berusaha menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin melindungi sang ibu. Setelah melihat darah terus mengalir, pria itu semakin kehilangan kendali. Dengan amarah seperti banteng gila, ia melangkah maju dan menantang Tony untuk kembali menyerangnya. Tony masih terduduk syok di lantai. Sang ibu yang terluka buru-buru memeluk kaki suaminya sambil terus memohon maaf. Wanita itu bersumpah putranya sama sekali tidak sengaja melakukan hal tersebut. Namun dengan wajah dingin, ayah tiri Tony menyuruhnya melepaskan pelukan. Ia menarik rambut wanita itu untuk menyingkirkannya. Meskipun terluka dan berdarah, ibu Tony tetap bertahan sambil memohon agar putranya dimaafkan. Pria itu mengancam akan mengajari Tony arti disiplin yang sebenarnya malam itu juga. Mendengar ancaman tersebut, ibu Tony langsung menyuruh putranya melarikan diri. Tony yang masih menangis mengatakan bahwa ia ingin melindungi sang ibu. Namun, wanita itu terus memaksanya pergi dan meminta Tony berhenti memikirkan dirinya. Dengan langkah gemetar, Tony bangkit dan berlari keluar sambil terus meminta maaf. Dari pintu yang terbuka, suara makian ayah tirinya terus terdengar. Pria itu bersumpah akan membalas semua perlawanan tersebut dengan kejam. Karena gagal menangkap Tony, ia melampiaskan seluruh kemarahannya kepada sang ibu dan mulai menendangnya tanpa ampun. Tonti berlari di tengah hujan malam yang gelap. Di kepalanya hanya ada satu pikiran bahwa sekali lagi ia memilih kabur dan gagal menyelamatkan ibunya. Penyesalan terus menghantui setiap langkahnya. Dalam hati, ia tidak berhenti meminta maaf. Dua gadis yang sedang berjalan bersama melihat Tony berdiri sendirian di tengah hujan sambil menangis. Mereka merasa iba melihat kondisinya yang menyedihkan. Salah satu gadis mendekat dan mengangkat payung untuk melindunginya dari hujan. Karena sangat malu, Tony meminta mereka tidak melihat wajahnya. Gadis tersebut tetap memperlakukannya dengan baik dan meminjamkan payungnya. Ia menyuruh Tony segera pulang agar tidak jatuh sakit. Tony hanya bisa menggenggam gagang payung dengan bingung karena tidak terbiasa menerima kebaikan seperti itu. Tak lama kemudian, kedua gadis tersebut pergi meninggalkannya di tengah badai. Namun ketika memikirkan soal pulang, kenyataan pahit kembali menghantam Tony. Ia sudah tidak memiliki tempat aman untuk kembali. Di tengah jalan, suara gonggongan pelan tiba-tiba menarik perhatiannya. Tony menoleh dan menemukan seekor anak anjing terluka tergeletak di pinggir jalan. Saat mendekat, Tony menyadari bahwa anak anjing itu adalah anjing yang sebelumnya ia temukan di dalam kardus. Dengan sedih, ia mengelus tubuh kecil tersebut. Tony merasa tidak mampu memberikan makanan ataupun tempat tinggal kepada anjing itu. Meski begitu, anak anjing tersebut tampak senang setelah melihatnya. Anjing itu perlahan bangkit dan berjalan sambil memberi isyarat agar Tony mengikutinya. Karena tidak memiliki pilihan lain, Tony mengikuti anak anjing tersebut melewati jalanan kota yang dingin dan diguyur hujan deras. Setelah cukup lama berjalan, mereka tiba di lorong bawah tanah dekat tangga stasiun metro. Tempat tersebut menjadi satu-satunya perlindungan dari badai malam. Tonti merasa lega karena akhirnya menemukan atap. Ia berterima kasih kepada anak anjing tersebut karena sudah menunjukkan jalan. Tony menjatuhkan payung ke lantai dan menyadari bahwa tempat kumuh itu kini menjadi rumah barunya. Ia meringkuk di sudut gelap bersama anak anjing tersebut dan memutuskan menghabiskan malam di sana. Keesokan paginya, cahaya matahari mulai memasuki lorong metro. Anak anjing itu tiba-tiba menggonggong keras seolah sedang memperingatkan adanya bahaya. Tony yang masih mengantuk perlahan membuka mata. Tubuhnya langsung membeku setelah melihat mimpi buruk terbesarnya berdiri tepat di depan. Pembuli psikopat dari sekolahnya datang bersama beberapa gadis yang terus tertawa di sampingnya. Dengan senyum penuh ejekan, pemuda itu mempertanyakan alasan sampah seperti Tony tidur di jalanan. Para gadis ikut tertawa jijik dan berpura-pura heran bagaimana anak sekaya pembuli tersebut bisa berteman dengan seseorang sekotor Tony. Demi pamer di depan mereka, si pembuli berpura-pura akrab dengan Tony mengatakan bahwa hidupnya akan terasa membosankan tanpa mainan menjijikan seperti Tony. Meskipun bertubuh kecil, anak anjing itu langsung menggonggong sambil memperlihatkan taringnya.
ia berusaha melindungi Tony dari kelompok tersebut. Karena Tony tetap diam, si pembuli langsung menampar wajahnya dengan keras dan menyuruhnya menggonggong seperti seekor anjing. Tony masih tidak bereaksi. Pemuda sadis itu mulai kehilangan kesabaran dan mengancam akan memberikan hukuman yang jauh lebih buruk jika perintahnya tidak dipatuhi. Ia menarik rambut Tony sambil terus memaksanya menggonggong di depan semua orang. Namun tanpa ragu, anak anjing itu tiba-tiba melompat dan menggigit lengannya sekuat tenaga. Si pembuli langsung berteriak marah sambil berusaha melepaskan gigitan tersebut. Tony benar-benar syok karena tidak percaya ada makhluk kecil yang rela mempertaruhkan nyawa demi melindunginya. Dengan mata dipenuhi amarah, pembuli itu memutuskan bahwa anjing tersebut baru saja menentukan kematiannya sendiri. Ia kemudian melepaskan pitbull besar miliknya. Pitbull tersebut diperintahkan untuk mencabik-cabik anak anjing kecil itu. Dalam sekejap, anjing besar tersebut menerkam tanpa memberikan kesempatan untuk melawan. Taringnya merobek tubuh kecil anak anjing itu, sementara darah berceceran di lantai batu. Si pembuli menikmati pembantaian tersebut seperti sedang menonton hiburan. Tony jatuh berlutut sambil menangis dan memohon agar serangan itu dihentikan. Namun, pembuli tersebut justru mencengkeram lehernya dan memaksa Tony menyaksikan setiap bagian dari pembantaian itu. Pitbull tersebut terus mengguncang tubuh mangsanya tanpa ampun. Tony berteriak histeris karena tahu anak anjing tersebut akan mati. Pemuda sadis itu tetap memaksa Tony untuk tidak mengalihkan pandangan. Tepat di depan matanya, kehidupan kecil yang sempat melindunginya akhirnya padam di atas tanah dingin. Pada saat itu, sesuatu di dalam diri Tony ikut hancur. Ia mengeluarkan jeritan penuh rasa sakit seolah jiwanya sendiri baru saja diremukan. Setelah melempar Tony ke jalan seperti sampah, pembuli tersebut menertawakan kesedihannya. Ia bahkan memerintahkan Tony memakan sisa tubuh anak anjing itu sebagai bentuk permintaan maaf. Hitungan ancaman pun dimulai. Jika Tony menolak, hukuman yang diterimanya akan jauh lebih mengerikan. Dalam keadaan hancur, Tony memikirkan kehidupannya selama ini. Ia selalu percaya bahwa hanya ibunya yang pernah melindunginya. Tony hidup sendirian tanpa memiliki siapapun di sisinya. Namun, keberanian anak anjing itu sempat membuatnya percaya bahwa mungkin suatu hari nanti ia juga bisa melindungi seseorang. Harapan tersebut kembali dihancurkan oleh kenyataan. Sambil menangis, Tony mempertanyakan kenapa dirinya tidak pernah mendapatkan tempat bersandar yang benar-benar tulus. Kedua tangannya perlahan mengepal. Amarah gelap mulai tumbuh di dalam dirinya melihat perubahan tersebut. Si pembuli mulai penasaran dengan apa yang sedang dipikirkan Tony. Ia menepuk punggung Tony sambil kembali memamerkan kekuasaannya. Pemuda itu mengingatkan bahwa Tony pasti mengetahui siapa dirinya. Jika Tony berani menyentuhnya sedikit saja, ia akan segera dikirim ke pusat tahanan remaja. Pembuli itu mengatakan bahwa menurut kakaknya, tempat tersebut sangat menyenangkan. Namun apabila Tony benar-benar masuk ke sana, satu-satunya hal yang akan keluar hanyalah mayatnya. Setelah itu, ia mulai menghina ibu Tony menggunakan kata-kata menjijikan. Ia bahkan mengancam akan menjadikan wanita tersebut sebagai hiburan murahan bagi kelompoknya. Tony mendengarkan seluruh penghinaan itu dengan kebencian yang terus memuncak. Pandangannya perlahan menjadi kabur. Dahulu, mendengar nama pembuli tersebut saja sudah cukup membuat Tony ketakutan. Namun, sesuatu di dalam dirinya kini telah berubah. Topeng pengecut yang selama ini ia kenakan mulai runtuh dan digantikan oleh sosok yang jauh lebih gelap. Dengan tubuh gemetar, Tony akhirnya menemukan kembali suaranya. Kali ini, darah yang mengalir di dalam tubuhnya hanya membawa satu keinginan, yaitu membalas dendam. Ia tidak bisa lagi memaafkan seseorang yang berani menghina ibunya. Tony langsung melayangkan pukulan keras ke hidung si pembuli. Serangan mendadak itu menjatuhkan pemuda tersebut ke tanah. Ia kebingungan karena tidak mengerti dari mana Tony mendapatkan kekuatan sebesar itu. Tony segera menarik kerah bajunya dan memperingatkan bahwa ia baru saja mengucapkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dikatakan. Dipenuhi amarah yang tidak terkendali, Tony menggigit wajah pembuli tersebut dengan brutal sampai bagian hidungnya tercabik. Ia kemudian memuntahkan potongan daging itu ke tanah. Melihat tindakan mengerikan tersebut, si pembuli langsung ketakutan. Para gadis yang sebelumnya tertawa panik dan melarikan diri. Pembuli tersebut tergeletak di tanah sambil meminta pertolongan. Tony hanya berdiri memandanginya dengan mata penuh kebencian dan tubuh berlumuran darah. Tidak lama setelah kejadian tersebut, Tony dibawa ke pengadilan. Di depan hakim, ia akhirnya dijatuhi hukuman 5 tahun atas kasus kekerasan terhadap teman sekolahnya.
Saat itu, Tony masih berusia 15 tahun. Keluarga pembuli tersebut merupakan orang kaya dan berpengaruh yang mampu menyuap polisi. Tony sudah menjelaskan bahwa dirinya menjadi korban bullying sejak kecil, tetapi seluruh tuduhan justru dibalikkan kepadanya. Tidak ada satupun teman sekelas ataupun pihak sekolah yang berani menjadi saksi karena takut kepada keluarga tersebut. Ibu si pembuli bahkan menyuap ayah tiri Tony agar memberikan kesaksian yang memberatkannya. Sementara itu, ibu Tony dikurung di rumah dan tidak dapat melakukan apapun. Karena seluruh bukti dibuat seolah mengarah kepadanya, Tony resmi dijatuhi hukuman 5 tahun di reformatori remaja. Hari itu, Tony merasa telah meninggalkan mimpi buruk hidupnya. Namun, ia tidak mengetahui bahwa dirinya hanya berpindah dari satu neraka menuju neraka lain yang jauh lebih kejam. Tempat barunya merupakan dunia tempat orang kuat terus menginjak yang lemah. Gerbang reformatori tertutup di belakang Tony dan menandai awal mimpi buruk berikutnya. Bangunan tersebut sunyi, menyeramkan, dan dikelilingi kawat berduri seperti penjara sungguhan. Dengan kaki dibelenggu rantai, Tony berjalan masuk secara perlahan. Seorang penjaga tiba-tiba membentaknya dan mendorong tubuhnya agar bergerak lebih cepat. Dalam hati, Tony terus memikirkan ketidakadilan yang menimpanya. Pelaku sebenarnya masih hidup bebas di luar, sementara dirinya harus menerima hukuman. Tony dibawa ke ruang inspeksi untuk menjalani prosedur penerimaan tahanan. Para penjaga berteriak menyuruh semua anak baru melepaskan pakaian dan berdiri diam. Saat Tony menurut, ia menyadari semua tahanan lain memiliki tubuh jauh lebih besar. Beberapa di antaranya bahkan dipenuhi tato yang mengerikan. Seorang penjaga menanyakan nama Tony. Karena menjawab dengan suara pelan dan terbata-bata, petugas tersebut langsung membentaknya agar berbicara lebih keras. Tatapan garang pria itu membuat Tony semakin ketakutan. Tidak lama kemudian, penjaga tersebut tampaknya mengenali kasus Tony. Petugas itu memastikan apakah Tony memang anak yang menggigit hidung seseorang sampai hancur. Setelah itu, ia menyerahkan selembar kertas dengan nomor tahanan 807,2. Tony kemudian disemprot menggunakan selang sampai tubuh dan rambutnya basah kuyup. Ia dipaksa berjalan melalui lorong hanya dengan mengenakan celana dalam dan tangan diborgol bersama tahanan baru lainnya. Tony selanjutnya menjalani pemeriksaan medis wajib. Seorang dokter bermasker memintanya mengangkat tangan dan memutar tubuh, sementara seluruh data dicatat pada papan pemeriksaan. Setelah selesai menulis, dokter memakai sarung tangan dan memerintahkan Tony melepaskan celana dalamnya. Tony menggertakkan gigi karena merasa malu dan terhina. Dari sampingnya, tahanan bertubuh besar dan bertato juga sedang menunggu giliran. Tony tidak memiliki pilihan selain menuruti semua perintah. Dokter lalu melakukan pemeriksaan tubuh yang sangat invasif dan memalukan. Selama proses itu, Tony merasa seluruh harga dirinya benar-benar dihancurkan. Rasa hormat terhadap dirinya sendiri menghilang di bawah ketakutan dan penghinaan yang terus menumpuk. Setelah seluruh prosedur selesai, foto tahanan Tony diambil untuk catatan resmi. Semua tahanan baru kemudian dikumpulkan di halaman reformatori dan diperintahkan duduk dalam barisan. Seorang penjaga tiba-tiba menyuruh mereka berdiri karena direktur telah datang. Seorang pria mengenakan mantel panjang memasuki area tersebut dan membersihkan tenggorokannya. Dengan senyum ramah, ia mempersilakan semua anak kembali duduk. Direktur itu mengatakan bahwa tempat tersebut sebenarnya tidak terlalu ketat dan para tahanan dapat mempercayainya. Ia bahkan sempat bercanda bahwa mereka tidak akan menemukan gadis di reformatori tersebut. Mendengar ucapan itu, Tony sempat berpikir, tempat tersebut mungkin tidak seburuk yang ia bayangkan. Direktur kemudian mengumumkan pembagian kamar dan berharap semua tahanan mendapatkan pendidikan yang baik. Namun setelah acara selesai, seorang penjaga menghampiri Tony dan menyuruhnya ikut. Beberapa tahanan langsung berkomentar bahwa sebentar lagi mereka akan mendapatkan hiburan baru. Seorang pria botak bertubuh besar terlihat sangat senang karena mendapatkan target baru untuk dimainkan. Saat berjalan melalui lorong, Tony mendengar dirinya disebut sebagai samsak baru. Ia tidak memberikan reaksi dan hanya membawa barang-barangnya sambil menunggu perintah. Penjaga yang mengantarnya menampilkan senyum aneh yang membuat Tony merasa curiga dengan nada santai. Petugas tersebut mengatakan bahwa mereka sudah menyiapkan kamar yang sangat spesial untuk Tony. Tempat itu berada di ruang bawah tanah reformatori, di dalam sebuah sel gelap dan terisolasi. Penjaga menunjuk ke arah sel tersebut dan mengatakan Tony akan tinggal di sana mulai saat itu. Tanpa banyak bertanya, Tony berjalan menuju kamar barunya, begitu pintu dibuka dan tubuhnya didorong masuk.
Tony melihat beberapa tahanan senior bertubuh besar sedang menatapnya. Salah satu dari mereka tersenyum buruk dan menanyakan nama anak baru tersebut. Tony menjawab pelan, tetapi semua senior langsung mengelilinginya dengan tatapan mengancam. Tanpa peringatan, salah seorang dari mereka menampar Tony dengan keras. Pria tersebut membentak dan menuntut Tony menyebutkan nomor tahanannya. Dengan bibir berdarah dan tubuh gemetar, Tony menyebutkan nomor 807,25. Pemimpin kelompok itu kemudian memutuskan untuk memulai ritual penyambutan bagi tahanan baru. Tony langsung membeku ketakutan. Para senior menekan kepala Tony dan memaksanya mengingat satu aturan penting. Di dalam sel tersebut, bos sel dianggap sebagai ayah mereka, dan seluruh perintahnya merupakan hukum mutlak. Tony yang terjatuh di lantai hanya bisa menggertakkan gigi. Untuk sementara, ia merasa harus menahan semua perlakuan tersebut. Melihat masih ada sedikit perlawanan di mata Tony, salah satu senior kembali menarik rambutnya. Pria itu memperingatkan bahwa semua penderitaan tersebut baru permulaan. Setelah itu, Tony mulai diajari mengenai aturan dan hierarki yang berlaku di reformatori. Sebagai tahanan baru, posisinya berada di tingkat paling bawah dan ia dianggap sebagai orang buangan. Tony wajib menghormati semua orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Aturan pertama yang diberikan adalah seluruh barang miliknya harus diserahkan kepada bos sel untuk dibagikan sesuka hati. Para senior kemudian menjelaskan struktur kekuasaan di dalam reformatori. Tahanan baru berada di tingkat paling bawah dan diperlakukan seperti serangga. Di atas mereka terdapat tahanan yang sudah cukup lama tinggal dan mulai beradaptasi dengan lingkungan brutal tersebut. Setelah itu, ada pemimpin kamar yang mengendalikan setiap penghuni sel. Di atas pemimpin kamar terdapat para kapten yang mengawasi beberapa ruangan. Selanjutnya ada para bos yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar. Di atas semuanya berdiri pemimpin utama yang menguasai hampir seluruh tahanan. Sementara itu, posisi tertinggi tetap berada di tangan direktur yang mengendalikan seluruh sistem. Aturannya sangat jelas. Siapapun yang berada di bawah wajib menunjukkan rasa hormat kepada orang yang memiliki peringkat lebih tinggi. Apabila melanggar, kehidupan mereka akan dibuat jauh lebih menderita. Tony memahami bahwa melawan orang dengan peringkat lebih tinggi merupakan hal yang sangat berbahaya. Seorang tahanan bahkan membisikkan ancaman bahwa nasib Tony akan menjadi buruk apabila tidak mengikuti perintah. Tak lama kemudian, bos sel menyatakan ingin menggunakan toilet dan memerintahkan Tony menjadi pijakan. Tony tidak memahami maksud perintah itu. Tahanan lain menjelaskan bahwa wastafel di toilet terlalu tinggi dan penggunaan penyiram air dibatasi. Tubuh Tony akan dipakai sebagai pijakan sekaligus penyangga. Dengan penuh penghinaan, Tony dipaksa menopang bos sel yang berdiri di atas tubuhnya sambil membetulkan celana. Tony hanya dapat menahan rasa takut, sakit, dan putus asa. Namun ketika tubuhnya sedikit bergerak, keseimbangan bos sel terganggu sampai wajahnya terbentur. Seluruh tahanan di ruangan itu langsung menghajar Tony. Mereka memukul dan menendangnya karena dianggap berani bergerak tanpa izin. Tony tergeletak di lantai dengan tubuh kesakitan. Dalam hati, ia hanya bisa meminta maaf kepada ibunya dan merasa kehidupannya mungkin akan berakhir di tempat tersebut. Namun, seseorang tiba-tiba datang dan menghentikan pengeroyokan. Beberapa tahanan mempertanyakan alasan pria berkacamata itu membela Tony. Pria tersebut hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia sendiri yang akan memberikan pelajaran kepada anak baru tersebut. Para tahanan lain setuju karena mengira akan ada pertunjukan yang lebih menarik. Dalam kebingungan, Tony menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi kepada pria bernama Masaki. Masaki memintanya ikut agar dapat melihat wajah asli reformatori tersebut. Masaki menunjukkan peta penjara dan menjelaskan bahwa reformatori itu dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu sayap utara, sayap selatan, sayap timur, dan sayap barat. Mereka kemudian tiba di sebuah halaman berpagar. Para tahanan sedang berkumpul dan saling berhadapan seperti gladiator di dalam arena. Seorang pria bertato berteriak kepada tahanan bernama Hong Song dan mengancam akan menghancurkannya hari itu. Hong Song yang memiliki rambut panjang perlahan menoleh. Di hadapannya berdiri tahanan besar dengan kedua tangan terkepal. Hong Song hanya tersenyum tipis dan menyuruh lawannya berhenti berbicara apabila memang ingin bertarung. Sesaat kemudian, ia langsung melayangkan pukulan yang membuat darah menyembur dari wajah lawannya. Dalam sekejap, seluruh halaman berubah menjadi kekacauan. Para tahanan saling menghajar, sementara penonton di sekitar pagar berteriak memberikan dukungan. Tony berdiri terpaku menyaksikan kekerasan tersebut.
Ia tidak mengerti kenapa tidak ada satupun penjaga yang menghentikan perkelahian. Para penjaga hanya berdiri sambil merokok dan menonton semuanya seperti hiburan biasa. Masaki akhirnya menjelaskan kenyataan mengenai tempat tersebut. Meskipun terlihat seperti penjara biasa, reformatori itu sebenarnya dijalankan berdasarkan hukum kekuatan. Area umum seperti halaman sengaja digunakan sebagai arena pertarungan untuk menentukan kekuasaan. Satu-satunya hal yang benar-benar berarti di sana adalah kekuatan fisik. Semakin kuat seseorang, semakin tinggi pula kedudukannya. Tahanan terkuat bahkan dapat mengambil alih peran penjaga dalam mengendalikan tahanan lain. Karena itulah para penjaga sengaja membiarkan kekerasan berlangsung selama belum ada yang benar-benar mati. Sistem tersebut mempermudah pekerjaan para penjaga. Masaki menunjuk ke arah arena sebagai bukti nyata. Di tengah halaman, Hong Song sedang menghadapi 4 orang sekaligus. Dengan kemampuan luar biasa, ia menahan serangan lawan dan langsung bersiap melakukan serangan balasan. Salah seorang lawannya masih sempat tersenyum sadis meski berada dalam posisi buruk. Senyum itu langsung menghilang ketika Hong Song menghantam wajahnya sampai darah menyembur. Kekuatan pukulan tersebut menunjukkan betapa mengerikannya tenaga Hong Song. Tahanan lain kemudian berusaha menangkapnya dari belakang. Hong Song segera berputar dan menghadapi serangan berikutnya. Ia menahan pukulan lawan lalu membalas tepat ke wajah. Musuhnya syok karena serangan tersebut terasa seperti menghancurkan tulang. Tanpa memberikan waktu bernapas, Hong Song menendang tahanan berikutnya sampai terpental. Kini hanya tersisa seorang pria berambut pirang yang masih berdiri. Semua lawan lainnya sudah bergelimpangan di tanah. Pria pirang tersebut mulai bertanya-tanya apakah Hong Song sebenarnya adalah monster. Ia mengepalkan tangan yang dibalut perban lalu berlari untuk memberikan serangan terakhir. Hong Song dengan santai menghindar dan melepaskan pukulan sempurna. Tubuh lawannya terangkat dari tanah, lalu terpental jauh ke belakang sambil memuntahkan darah. Setelah pertarungan berakhir, Hong Song berdiri sambil terengah-engah di atas tubuh para lawannya. Ia mengambil kembali kemeja yang terjatuh dan menyampirkannya ke bahu. Para tahanan di sekitar arena memandanginya dengan kagum. Mereka bersorak dan meneriakkan namanya. Tony hanya dapat menatap pemandangan itu dengan syok. Dalam pikirannya, Hong Song sudah tidak terlihat seperti manusia normal. Hong Song menunjukkan senyum kecil penuh kepercayaan diri setelah memperoleh kemenangan mutlak. Tatapannya dipenuhi intensitas gelap yang membuat siapapun menyadari betapa berbahayanya pria tersebut. Malam harinya, Tony terus memikirkan pertarungan itu sambil berbaring di atas kasur. Semua yang dilakukan Hong Song terlihat luar biasa baginya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Tony berharap memiliki sedikit kekuatan seperti Hong Song. Bahkan menjadi setengah sekuat pria tersebut sudah terasa cukup. Sebuah tekad baru perlahan muncul di matanya saat ia meringkuk di bawah selimut tipis. Ia mulai memahami bahwa kekuatan mungkin merupakan satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Keesokan paginya, para tahanan memenuhi ruang makan dengan suara gaduh. Tony masih memikirkan pertarungan kemarin dan menanyakan apakah para petarung tidak akan dihukum setelah membuat kekacauan sebesar itu. Masaki menjelaskan bahwa perkelahian tersebut memang menjadi bagian dari aturan reformatori. Setiap persoalan besar selalu diselesaikan melalui pertarungan. Jika seseorang berhasil mengalahkan tahanan yang memiliki peringkat lebih tinggi, seperti bos atau pemimpin, orang tersebut akan langsung naik kedudukan. Tony terkejut dan bertanya apakah semua orang bebas menantang orang kuat. Masaki menjelaskan bahwa tempat itu bukan seperti perkelahian sekolah biasa. Seseorang tidak dapat sembarangan menantang orang lain tanpa memiliki kekuatan karena lawannya benar-benar dapat membunuh. Tony lalu menanyakan apa yang akan terjadi kepada seseorang yang tidak tahu cara bertarung. Masaki mengatakan hanya ada 2 pilihan. Orang tersebut dapat terus bertahan sambil menerima seluruh penderitaan, atau menemukan seseorang yang cukup kuat untuk melindunginya. Sebelum Tony sempat mencerna penjelasan tersebut, seorang tahanan berteriak, menyuruh semua orang segera berdiri. Seorang pria bertubuh besar dan menyeramkan muncul di pintu masuk ruang makan. Suasana langsung berubah menjadi tegang. Masaki buru-buru meminta Tony bangun dan memperingatkan bahwa pria tersebut merupakan bos sayap utara. Semua tahanan harus berdiri sebelum pria itu marah. Pemimpin sel yang sebelumnya memukuli Tony mendekati pria tersebut dan menanyakan alasan kedatangannya. Namun, sosok besar itu sama sekali tidak menggubrisnya. Ia terus berjalan dengan tatapan dingin. Langkahnya yang berat menggema di seluruh ruangan sampai membuat semua tahanan terdiam.
Pria tersebut berhenti tepat di depan meja Tony dan memastikan apakah anak di hadapannya benar-benar bernama Tony. Dengan tubuh gemetar, Tony mengangguk. Tanpa peringatan, pria raksasa itu mencengkeram kerah bajunya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Retsu Kanamoto. Kanamoto merupakan kakak dari pembuli yang hidungnya dihancurkan Tony. Ia mengakui bahwa dirinya lah yang sengaja memindahkan Tony ke sayap utara. Kanamoto berjanji akan memberikan perlakuan khusus selama Tony tinggal di sana. Ia kemudian memperingatkan semua tahanan bahwa Tony adalah mangsanya. Siapapun yang berani membunuh Tony lebih dahulu akan dibunuh langsung oleh Kanamoto. Setelah menyampaikan ancaman itu, ia melemparkan tubuh Tony ke lantai tanpa belas kasihan. Salah seorang tahanan tersenyum jijik karena menganggap pertunjukan tersebut sangat menghibur. Masaki membantu Tony berdiri dan memperingatkannya mengenai korban terakhir, Kanamoto. Menurut Masaki, Kanamoto pernah membunuh target sebelumnya dengan cara yang sangat brutal. Setelah kejadian itu, Tony ditugaskan membersihkan kamar mandi seorang diri. Selama bekerja, ia merasa tempat tersebut sangat sunyi. Untuk sesaat, Tony mengira dirinya aman karena tidak ada tahanan lain. Tiba-tiba pintu kamar mandi ditendang sampai terbuka. Seorang tahanan botak bertubuh besar masuk sambil menunjukkan senyum penuh niat buruk. Ia mendekati Tony dan menilai anak baru itu terlihat segar. Tony segera mundur dengan ketakutan. Pria botak itu menyuruh Tony tidak takut karena dirinya hanya ingin bermain sedikit. Tony panik dan mencoba mendorongnya demi menyelamatkan diri. Di saat yang sama, salah satu pancuran tiba-tiba menyala dan membasahi seluruh ruangan. Tubuh Tony menjadi basah kuyup, sementara pria tersebut justru semakin menikmati situasi itu. Dengan ekspresi menjijikan, tahanan tersebut menangkap Tony secara paksa dan mencoba menarik pakaiannya. Tony menyadari dirinya sedang terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya. Lehernya dicengkeram, tetapi ia terus berusaha melepaskan diri. Walaupun menerima pukulan keras di wajah, Tony tetap berusaha melawan. Tahanan botak itu justru tersenyum karena Tony masih memiliki semangat perlawanan. Ia menarik rambut Tony dan menyatakan bahwa dirinya menyukai sikap semacam itu. Sebelum keadaan bertambah buruk, seseorang tiba-tiba menghentikannya. Masaki datang dan memegang lengan pria tersebut. Tahanan botak itu marah karena Masaki mengganggu kesenangannya. Namun, Masaki memperingatkan bahwa apabila terdapat satu goresan baru pada tubuh Tony, Kanamoto akan mengamuk dan membuat masalah besar. Mendengar nama Kanamoto, pria tersebut akhirnya berpikir ulang. Ia melepaskan Tony dan berpura-pura mengatakan bahwa mereka hanya sedang bermain. Sebelum pergi, tahanan itu tetap mengejek Masaki karena selalu muncul pada waktu yang salah. Ia juga memperingatkan bahwa Masaki harus siap menghadapi konsekuensi apabila ingin terus melindungi Tony. Setelah pria tersebut pergi, Masaki membantu Tony bangkit. Tony mengakui bahwa tahanan tadi sangat berbahaya dan dirinya tidak mengetahui cara menghentikan orang-orang seperti itu. Masaki menjelaskan bahwa Kanamoto memang sangat mengerikan. Namun, selama nama Kanamoto masih melekat pada Tony, sebagian besar tahanan tidak akan berani menyentuhnya secara berlebihan. Beberapa waktu kemudian, Tony berjalan sendirian melalui lorong. Seseorang tiba-tiba menjegal kakinya dari belakang sampai ia tersandung saat bangkit. Tony mendapati dirinya telah dikelilingi kelompok tahanan dengan tatapan penuh niat buruk. Ia menanyakan siapa mereka, tetapi salah satu orang langsung menghantam wajahnya. Setelah Tony jatuh, mereka mulai menendangnya. Kelompok itu menganggap Tony harus dihukum karena berani menyentuh bos mereka. Seorang wanita mengenakan jas laboratorium datang dan menghentikan pengeroyokan. Ia menanyakan apa yang sedang dilakukan para tahanan tersebut. Mereka mengenali wanita itu sebagai dokter dan beralasan hanya sedang memberikan pelajaran kepada Tony. Dokter tersebut memerintahkan mereka berhenti karena waktu pemeriksaan tahanan sudah dekat. Para tahanan akhirnya pergi sambil mengatakan bahwa sisanya akan diserahkan kepada sang dokter. Salah satu dari mereka sempat memperingatkan Tony bahwa kali ini ia sangat beruntung. Tony kemudian dibawa ke ruang perawatan. Ia berbaring di atas ranjang sementara dokter tersebut mulai mengobati luka-lukanya. Dokter memperingatkan bahwa pengobatan itu akan terasa sedikit menyakitkan. Ketika kapas berisi obat ditekan ke luka di punggungnya, Tony langsung mengerang. Sang dokter menyuruhnya tidak terlalu tegang dan memintanya berbicara apabila membutuhkan sesuatu. Namun Tony hanya menggenggam spray sambil mengaku baik-baik saja meskipun rasa sakitnya sangat berat. Dokter wanita tersebut sedikit terkejut melihat daya tahan Tony. Dalam hati, ia menilai anak itu jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya ia bayangkan.
Tony terus menahan rasa sakit dan amarah dengan menggigit ujung spray. Setelah kembali ke sel, ia terus memikirkan Masaki. Tony ingat bahwa Masaki menggantikannya membersihkan kamar mandi, tetapi sampai saat itu belum juga kembali. Ia kemudian teringat ancaman yang sebelumnya diberikan tahanan botak kepada Masaki. Rasa takut langsung memenuhi dirinya. Tony mulai menduga sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi kepada temannya. Dengan panik, Tony berlari menuju jeruji sel dan memanggil penjaga. Ia memukul-mukul pintu besi sambil memohon agar ada seseorang yang bersedia mendengarkan. Namun pemimpin sel mereka justru bangun dengan marah dan menendang Tony karena berisik. Tony terjatuh ke lantai sambil berusaha menjelaskan bahwa Masaki belum kembali dari kamar mandi. Tony bahkan memegang kaki pemimpin sel sambil mengatakan bahwa kemungkinan sesuatu telah terjadi. Pria itu hanya mendorong Tony dan mengatakan para penjaga akan menemukan Masaki sendiri apabila memang ada masalah. Ia menyuruh Tony diam serta berhenti mengganggu tidurnya. Tony hanya bisa terdiam karena tidak mengetahui cara menolong temannya. Tidak lama kemudian, Tony berjalan cepat melalui lorong yang dipenuhi tahanan. Ia meminta orang-orang memberinya jalan. Dua pria tiba-tiba berdiri di depannya dan menghalangi jalur. Saat itulah mata Tony membelalak karena melihat dua penjaga membawa tubuh Masaki menggunakan tandu. Kondisinya sangat parah dan tubuhnya dipenuhi luka. Para tahanan mulai memperhatikan kejadian tersebut. Beberapa orang menunjuk ke arah kamar mandi, tempat Masaki sebelumnya bekerja, dan mengatakan bahwa pria malang itu benar-benar dihajar habis-habisan. Tahanan botak yang sebelumnya mengganggu Tony kemudian muncul sambil tersenyum jahat. Dengan nada mengejek, ia mempertanyakan apakah teman Tony tersebut masih hidup. Tony mengepalkan tangan sampai uratnya terlihat jelas. Ia berbalik dan menanyakan apakah pria botak itu yang melakukan semuanya kepada Masaki. Tahanan tersebut dengan santai mengakui bahwa dirinya sangat menikmati waktu bersama Masaki. Pria botak itu kemudian mendekati Tony dan mengatakan sekarang dirinya juga ingin bermain dengannya. Ia datang bersama kelompoknya dan meminta Tony menyiapkan jawaban. Tangan Tony ditangkap sambil diperingatkan agar tidak berpikir bisa melarikan diri. Dalam amarah, Tony langsung menggigit tangan pria tersebut sekuat tenaga. Tahanan botak itu panik dan menyebut Tony sebagai anjing karena berani menggigitnya. Sebelum situasi semakin memanas, suara dingin terdengar dari belakang dan menyuruh semua orang menyingkir. Seorang tahanan dengan tubuh kuat dan aura gelap datang. Hanya dengan satu tangan, ia mendorong pria botak itu ke samping. Tony langsung mengenali pendatang tersebut sebagai Hong Song, petarung yang sebelumnya bertarung di halaman. Hong Song menatap tahanan botak itu dengan dingin dan menyuruhnya pergi karena ia ingin menggunakan kamar mandi. Pria botak yang ternyata bernama Naga langsung terlihat kesal. Ia tidak mengerti kenapa Hong Song muncul di tempat itu. Naga akhirnya memutuskan mundur dan mencari kamar mandi lain. Namun sebelum ia pergi, Hong Song mempertanyakan kenapa tempat tersebut sangat kotor. Naga semakin kesal karena Hong Song terus mengganggunya. Meski begitu, ia masih sempat menendang Tony dan berteriak bahwa membersihkan lantai merupakan tugas anak tersebut. Naga memperingatkan bahwa urusan mereka belum selesai, lalu pergi bersama kelompoknya. Tony hanya berdiri memandangi Hong Song yang baru saja menyelamatkannya secara tidak langsung. Beberapa saat kemudian, keadaan kamar mandi kembali tenang. Air dari pancuran terus mengalir menuju saluran pembuangan. Tony diam-diam memperhatikan Hong Song mandi. Ia tidak memahami siapa sebenarnya pria itu sampai Naga pun takut kepadanya. Tony mulai berpikir bahwa apabila memiliki kekuatan seperti Hong Song, mungkin dirinya dapat melindungi Masaki. Hong Song tiba-tiba menoleh dan menyuruh Tony pergi jika urusannya sudah selesai. Ucapan itu menyadarkan Tony bahwa Masaki masih membutuhkan bantuannya. Tidak lama kemudian, ia kembali ke sel dan menemukan Masaki terbaring di atas ranjang dengan tubuh penuh luka. Dengan rasa bersalah, Tony meminta maaf karena merasa semua itu terjadi akibat masalah yang melibatkan dirinya. Ia menganggap dirinya tidak berguna dan mulai memikirkan cara menjadi lebih kuat. Masaki perlahan bergerak dan mengatakan bahwa dirinya sudah menerima pengobatan. Ia bahkan meminta maaf karena terlalu lama menggunakan tempat tidur. Mendengar hal tersebut, Tony justru semakin menyalahkan dirinya. Masaki kemudian memegang tangannya dan menyuruh Tony berhenti menangis karena keadaan sudah aman. Air mata mengalir dari wajah Tony. Ia tidak mengerti kenapa Masaki bersedia berbuat sejauh itu demi membantunya. Masaki mengeluarkan sebuah foto dari balik bajunya. Foto tersebut memperlihatkan adik laki-lakinya. Masaki menjelaskan bahwa wajah Tony sangat mirip dengan sang adik
sehingga setiap melihat Tony ia selalu teringat kepadanya. Adiknya dahulu merupakan anak pemalu yang terus menjadi korban bullying di sekolah. Karena tidak tahan lagi, anak tersebut akhirnya membunuh salah seorang pembuli. Namun Masaki mengambil tanggung jawab atas kejahatan itu demi melindungi adiknya. Itulah alasan Masaki berakhir di reformatori. Sambil memandangi foto tersebut, ia bertanya-tanya apakah adiknya sekarang dapat menjalani kehidupan normal. Tony langsung mengenali wajah anak dalam foto itu. Tubuhnya membeku karena anak tersebut adalah bocah yang pernah dilihatnya dipukuli di dekat gerbang sekolah. Masaki melihat reaksi aneh Tony dan segera menanyakan apakah ia mengenal adiknya. Dengan penuh harapan, Masaki ingin mengetahui keadaan sang adik dan kehidupan yang sedang dijalaninya. Tony memaksakan senyum lalu berbohong. Ia mengatakan bahwa adik Masaki baik-baik saja dan sering bersenang-senang bersama teman-temannya. Masaki mengembuskan napas lega sambil tersenyum kecil. Ia merasa seluruh pengorbanannya mungkin tidak sia-sia. Namun di dalam hati, kemarahan Tony justru semakin besar. Ia berdiri dan berniat melaporkan Naga atas semua hal yang telah dilakukan kepada Masaki. Masaki buru-buru menghentikannya. Tony tidak memahami alasan dirinya dilarang melapor. Masaki memberi isyarat agar Tony berbicara lebih pelan. Ia kemudian mendekat dan membisikkan bahwa terdapat sebuah rahasia mengerikan di dalam reformatori tersebut. Mata Tony langsung membelalak. Namun sebelum Masaki selesai menjelaskan, benturan keras terdengar dari pintu sel. Seorang tahanan muncul di balik jeruji sambil memanggil Masaki. Pria tersebut tersenyum menjijikan dan mengejek kejadian antara Masaki dan Naga di kamar mandi. Tony langsung berdiri dengan marah dan menanyakan maksud perkataannya. Meskipun takut, ia tetap berusaha menghadapi pria tersebut. Masaki bersiap turun tangan apabila diperlukan. Namun sebelum Tony bertindak, Masaki sudah lebih dahulu membalas ejekan tersebut dengan tenang. Masaki menyuruh pria itu menjaga mulutnya. Ia mengatakan bahwa sebenarnya tahanan tersebut takut kepada Naga dan hanya berani menjadi bawahan yang menjilat dari belakang. Masaki bahkan menantangnya menyampaikan ejekan yang sama langsung di hadapan Naga. Mendengar itu, pria tersebut langsung kehilangan keberanian. Tahanan itu mengganti topik dan berpura-pura hanya ingin beristirahat. Ia akhirnya pergi bersama kelompoknya. Tony menanyakan bagaimana Masaki bisa tetap tenang dalam situasi semacam itu. Masaki menjelaskan bahwa untuk bertahan hidup di tempat tersebut, seseorang harus menyembunyikan jati dirinya. Setiap tahanan harus memanfaatkan apapun yang dimiliki agar dapat bertahan dan naik di dalam reformatori. Tony langsung menduga penjelasan tersebut berkaitan dengan rahasia yang sebelumnya hendak disampaikan. Namun, Masaki menyuruhnya diam. Mereka akan membicarakannya keesokan hari saat pergi bersama ke ruang perawatan. Malam semakin larut. Tony merapikan ranjang tingkat di dalam sel tanpa menyadari ada sepasang mata yang mengawasinya dari sudut gelap. Di luar gedung, bulan purnama bersinar di antara awan. Tony berbaring dengan gelisah sambil sesekali batuk. Ia melihat Masaki yang terbaring di ranjang bawah dan bertanya-tanya apakah temannya benar-benar baik-baik saja. Tony kembali mengingat pesan Masaki agar menahan semuanya dalam diam apabila ingin bertahan hidup. Ia mulai mempertanyakan apakah menerima seluruh penderitaan memang satu-satunya cara untuk tetap hidup di tempat tersebut. Di sisi lain, pikirannya kembali tertuju kepada Hong Song. Tony membayangkan betapa hebatnya jika dirinya dapat menjadi sekuat pria tersebut. Bahkan naga yang menakutkan tampak takut kepadanya. Ingatan mengenai Hong Song yang menghadapi 4 tahanan sekaligus terus berputar di kepala Tony. Tanpa sadar, ia mulai menirukan gerakan bertarung sambil berbaring. Beberapa detik kemudian, Tony menyadari bahwa semua itu terasa sia-sia karena dirinya tidak memiliki kekuatan seperti Hong Song. Dengan frustrasi, ia kembali meringkuk di bawah selimut. Tony terus memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup di tempat mengerikan tersebut. Ia belum menyadari bahwa keadaan akan segera menjadi jauh lebih buruk. Di tengah hujan deras pada malam berikutnya, Tony membantu Masaki berjalan menuju ruang perawatan bersama dokter penjara. Ia meminta Masaki tidak memikirkan waktu dan hanya fokus melangkah. Namun, Masaki tiba-tiba melihat sesuatu di depan dan langsung menjadi tegang. Padahal pada jam tersebut seluruh tahanan seharusnya sudah tidur. Di depan mereka, seorang pria bersetelan rapi sedang berjalan bersama beberapa penjaga. Pria itu adalah direktur reformatori. Setelah melihat Tony, Masaki, dan dokter berada di lorong pada malam hari, direktur langsung menanyakan tujuan mereka. Dokter Konda menjelaskan bahwa kondisi Masaki sedang buruk sehingga ia harus dibawa ke ruang perawatan. Direktur menatap Masaki dan menanyakan apakah ada masalah tertentu.
Dengan tenang, Masaki mengatakan hanya luka lamanya yang kembali terbuka. Direktur tampak menerima penjelasan tersebut dan membiarkan mereka pergi. Namun sebelum berbalik, ia sempat menunjukkan senyum aneh kepada Tony dan menyuruhnya menjaga diri. Setelah rombongan direktur menghilang, Tony mempertanyakan kenapa Masaki tidak memberitahukan perbuatan naga. Masaki membisikkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya di tempat tersebut. Ia kemudian mengungkapkan rahasia yang sebelumnya hendak disampaikan. Di dalam reformatori, ternyata terus berlangsung produksi obat-obatan ilegal dan narkoba. Tony langsung terkejut karena menyadari betapa besarnya kejahatan tersebut. Ia ingin mengetahui siapa dalang di balik semuanya. Masaki mengaku belum mengetahui otak utama operasi tersebut. Namun jika berhasil mengungkap pelakunya, rahasia itu dapat memberikan apapun yang ia inginkan di dalam reformatori. Sebelum melanjutkan perjalanan, Masaki memperingatkan Tony agar tidak memberitahukan rahasia tersebut kepada siapapun. Tanpa mereka sadari, seseorang sedang mengawasi dari dalam bayangan. Tatapan matanya berkilat mengerikan. Tony dan Masaki akhirnya tiba di ruang perawatan. Dr. Konda mulai membersihkan dan mengobati luka di lengan Masaki dengan hati-hati. Namun, dua penjaga tiba-tiba masuk dan membuat mereka terkejut. Salah satu penjaga menyatakan bahwa Masaki akan dipindahkan ke rumah sakit luar agar memperoleh perawatan lebih baik. Anehnya, Masaki langsung menolak. Tony merasa bingung karena rumah sakit luar seharusnya jauh lebih aman daripada ruang perawatan penjara. Dr. Konda berusaha ikut campur dan menyatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab merawat Masaki. Penjaga tersebut langsung marah dan mengancam akan memecat Dr. Konda apabila terus mencampuri urusan mereka. Wajah sang dokter berubah muram karena tidak mempunyai pilihan. Masaki akhirnya bersedia bekerja sama dan pergi bersama para penjaga. Sebelum dibawa keluar, Tony menyuruhnya menjaga diri dan berjanji akan menunggu sampai ia kembali. Masaki memandang Tony dengan wajah serius. Ia kembali mengingatkan Tony agar tetap diam dan menahan seluruh penderitaan seperti sebelumnya. Namun kali ini, Masaki menambahkan sebuah pesan penting. Satu-satunya orang yang dapat melindungi Tony hanyalah dirinya sendiri. Karena itu, Tony tidak boleh mempercayai siapapun. Setelah memberikan peringatan terakhir, Masaki dibawa keluar dari ruang perawatan. Tony memandangi kepergian temannya sambil tersenyum kecil. Ia mengira luka-luka Masaki akan segera sembuh setelah dirawat di rumah sakit luar. Tony bahkan membayangkan dokter di luar akan menemukan seluruh bekas penyiksaan yang dialami Masaki. Dengan begitu, para pelaku mungkin akan menerima hukuman yang pantas. Keesokan harinya, matahari bersinar terang di atas halaman yang dipenuhi kawat berduri. Saat makan siang, para tahanan berdiri dalam antrean panjang untuk mengambil makanan. Tony membawa nampan sambil memikirkan kapan Masaki akan kembali. Di salah satu meja, seorang tahanan mulai menyebarkan rumor kepada teman-temannya. Menurut rumor tersebut, seseorang mencoba melarikan diri dari reformatori pada malam sebelumnya dan mati selama percobaan kabur. Tahanan itu terlihat sangat menikmati cerita tersebut. Dengan senyum lebar, ia akhirnya menyebutkan bahwa orang yang mati adalah Masaki Tamiya. Mendengar nama tersebut, tubuh Tony langsung membeku, nampan makanan terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Tony berdiri di tengah ruang makan tanpa mampu bereaksi. Tangannya gemetar, sementara pikirannya menolak mempercayai kabar itu. Semua tahanan mulai memandanginya. Tony terus mempertanyakan apakah Masaki benar-benar telah mati. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa kabar tersebut pasti salah. Masaki seharusnya pergi ke rumah sakit untuk menerima pengobatan. Di tengah kebingungan itu, beberapa penjaga berjalan memasuki ruang makan dengan wajah serius. Para tahanan merasa para petugas sedang mencari seseorang. Seorang penjaga bernama Shirodat Sukamada kemudian berdiri di depan semua orang. Salah seorang tahanan terlihat gugup karena berharap dirinya bukan orang yang dicari. Petugas tersebut berjalan ke tengah ruangan dan bersiap membuat pengumuman. Dengan suara keras, ia menyatakan bahwa Masaki mencoba melarikan diri pada malam sebelumnya. Masaki juga dituduh melukai dua penjaga selama percobaan tersebut. Setelah membuat seluruh tahanan terkejut, petugas itu mengumumkan bahwa percobaan kabur telah dihentikan dan Masaki tewas di tempat. Mendengar pengumuman tersebut, Tony merasa seluruh dunia kembali menghancurkannya. Hidup Tony sudah dipenuhi penderitaan. Ketika akhirnya menemukan seseorang yang dapat dianggap sebagai saudara, orang tersebut justru mati begitu saja. Namun di dalam hati, Tony mengetahui ada sesuatu yang tidak masuk akal. Masaki bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan para penjaga, apalagi melukai dua orang dan mencoba melarikan diri.
Seluruh cerita tersebut terdengar seperti kebohongan besar. Petugas itu memanfaatkan situasi untuk memperingatkan semua tahanan. Siapapun yang tidak mengikuti aturan akan berakhir seperti Masaki. Setelah menyampaikan ancaman tersebut, para penjaga meninggalkan ruang makan yang kini dipenuhi keheningan. Tony terus mengingat momen ketika Masaki dibawa pergi pada malam sebelumnya. Di tengah suasana sunyi, Naga tiba-tiba tertawa dan mengatakan bahwa mainannya rusak terlalu cepat. Ia mengeluh karena kesenangan mereka bahkan belum benar-benar dimulai. Mendengar Masaki dihina, Tony langsung meledak marah. Tony berteriak agar Naga berhenti mengejek temannya. Namun, Naga justru menceritakan dengan santai apa yang terjadi di kamar mandi. Menurutnya, Masaki sempat mencoba melawan pada awalnya, tetapi usahanya sia-sia. Setelah diancam di depan banyak orang, seluruh semangat Masaki menghilang dan ia akhirnya menyerah. Dengan senyum menjijikan, Naga mengatakan bahwa dirinya sempat berharap mereka dapat bermain lebih lama dengan Masaki. Namun, pria tersebut ternyata mati terlalu cepat. Mendengar semua itu, Tony kehilangan kendali. Ia berlari ke arah Naga dan menghantam wajah pria botak tersebut dengan pukulan keras. Tubuh besar Naga hampir tidak bergerak sedikit pun. Dalam sekejap, serangan balasan menghantam wajah Tony sampai tubuhnya terpental. Tendangan kuat Naga melemparkan Tony ke tengah ruang makan. Meskipun sudah terjatuh di lantai, Tony tetap dihajar tanpa ampun dan tidak mampu melindungi dirinya. Naga menertawakan kekuatan Tony yang menyedihkan. Ia menantang Tony membalas dendam atas kematian Masaki apabila memang memiliki keberanian. Namun bagi Tony, kematian Masaki telah menghancurkan bagian terakhir dari dirinya yang masih ingin terus bersabar. Untuk kedua kalinya dalam hidupnya, ia merasa sesuatu yang gelap mulai bangkit dari dalam dirinya. Namun meski tubuhnya sudah babak belur, Tony tetap tidak menyerah. Dengan amarah yang masih membara, ia meraih kaki Naga dan mencoba bangkit untuk melawan. Perlawanan kecil itu membuat Naga semakin kesal. Pria botak tersebut menginjak tubuh Tony sekuat tenaga sambil menghinanya sebagai sampah tidak berguna. Sementara para tahanan lain hanya tertawa dan menikmati penderitaannya. Luka di tubuh Tony terus bertambah setiap detik. Naga kemudian mengangkatnya hanya dengan satu tangan dan menyatakan bahwa kali ini ia benar-benar akan membunuh Tony. Tangannya ditarik ke belakang untuk melepaskan pukulan terakhir yang mungkin akan mengakhiri hidup anak itu. Namun tepat sebelum serangan tersebut dilancarkan, sebuah mangkuk sup tiba-tiba jatuh mengenai tangan Naga dan menghentikan gerakannya. Sesosok pria berdiri di belakang Naga dengan tatapan dingin. Pria itu mengatakan bahwa sup miliknya tumpah karena ulah Naga dan meminta pertanggungjawaban. Naga langsung membeku ketika menyadari orang yang mengganggunya adalah Hong Song. Dengan wajah datar, Hong Song mencengkeram lengan Naga begitu kuat sampai pria botak tersebut terlihat marah sekaligus ketakutan. Hong Song kemudian melemparkan tubuh Tony ke samping seperti benda ringan. Seorang anak buah Naga sempat berniat membantu bosnya, tetapi rekannya segera menghentikannya karena tindakan itu hanya akan berakhir sia-sia. Tahanan berambut pirang bahkan menawarkan sup miliknya kepada Hong Song demi meredakan keadaan. Anak buah Naga yang lain terus membisikkan agar bos mereka menahan diri karena banyak penjaga berada di sekitar ruang makan. Jika Naga bertarung dan kalah di hadapan semua orang, harga dirinya akan hancur total. Ketegangan memenuhi seluruh ruangan sementara para tahanan diam-diam memperhatikan konfrontasi tersebut. Naga berada dalam dilema besar. Jika mundur, semua orang akan menganggapnya pengecut, tetapi melawan Hong Song juga dapat menghancurkan kedudukannya.